Rahayu sagung dumadi para sedherek kadang kinasih Dinas TV. Setiap ajaran di dunia ini sejatinya saling melengkapi, saling mengisi demi kehidupan yang lebih baik tentunya. Orang melihat Buddhisme dan kejawen sebagai dua jalan spiritual yang begitu berbeda. Kejawen dipahami sebagai spiritualitas khas Nusantara yang berakar pada kearifan lokal dan laku rasa. Sementara Buddhisme dipahami sebagai ajaran yang berasal dari India dengan sistem disiplin yang lebih terstruktur. Namun demikian, bagi mereka yang memahami esensi kedua ajaran spiritual itu justru akan mendapati jika banyak persinggungan, kemiripan di antara keduanya. Secara historis, ajaran Buddha telah masuk ke Nusantara sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Lihatlah candi-candi besar seperti Candi Borobudur, Candi Sewu adalah bukti nyata bahwa Nusantara pernah menjadi pusat kajian Dhamma. Dan sejak spiritual ini tidak hilang begitu saja, melainkan berbaur dengan nilai-nilai lokal yang kemudian melahirkan sistem tradisi kejawen sebagai sebuah jalan spiritual yang khas. Dalam kejawen, konsep wening atau hening, menep, mengendap, dan eling atau kesadaran adalah pegangan pokok dalam perjalanan batin seseorang. Dan konsep itu selaras dengan ajaran Buddhisme tentang samadhi atau semedi, yaitu konsentrasi mendalam, sati atau kesadaran penuh, dan panna atau kebijaksanaan. Dalam ajaran Sang Buddha, seseorang yang ingin mencapai pembebasan atau nibbana harus meniti jalan ketenangan dan kejernihan batin. Jalan ini ditempuh dengan latihan meditasi. Dalam Theravada dikenal sebagai vipassana. Sedangkan dalam Mahayana sering disebut dhyana, yang kemudian berkembang menjadi Chan di China, Zen di Jepang, dan Son di Korea. Menariknya, praktek semacam ini juga ditemukan dalam tradisi kejawen dengan istilah topo atau bertapa, samadhi atau semedi. Kejawen menekankan pentingnya olah rasa dan kejernihan batin agar seseorang mampu tanggap sasmito, yaitu peka terhadap keadaan diri dan lingkungan, serta waskito atau memiliki pandangan batin yang melampaui realitas kasat mata. Hal ini sejalan dengan prinsip Buddhisme bahwa seorang manusia harus melatih dirinya agar melebihi yoniso, menarasikan manasekaraya, yaitu kontemplasi yang bijak dan mendalam, agar dapat menyibak ilusi dan menjaga kejernihan batin. Salah satu aspek yang membuat kejawen unik adalah fleksibilitasnya dalam menerima sebagai pengaruh ajaran spiritual, baik itu dari Hindu, Buddha, Kristiani maupun Islam. Tetapi dalam beberapa hal kejawen seringkali kurang memiliki sistem filsafat yang kuat dalam menjelaskan ajarannya secara lebih sistematis. Disinilah Buddhisme menawarkan sebuah kerangka berpikir yang bisa melengkapi dunia kebatinan Jawa. Dalam prakteknya, kejawen memang memiliki banyak bentuk ritual dan laku spiritual, mulai dari topong rame atau pertama di tengah keramaian, tirakat, puasa dan laku prihatin, hingga kungkum berendam di sungai atau laut untuk penyucian diri. Namun seringkali praktek-praktek ini dilakukan tanpa pemahaman yang jelas mengenai tujuannya. Sementara itu,
Buddhisme menawarkan pendekatan yang lebih sistematis dan melatih batin. Dalam latihan meditasi samatha dan vipassana, seseorang diajarkan untuk mengembangkan konsentrasi dan kebijaksanaan agar dapat melihat realitas sebagaimana adanya. Para penghayat kejawen bisa mengambil manfaat dari metode ini agar latihan spiritualnya tidak hanya menjadi serangkaian ritual tradisi, tetapi benar-benar menghasilkan transformasi batin. Oleh karena itu menjadi penghayat ajaran Jawa yang sejati itu bukanlah mereka yang hanya berpegang pada tradisi leluhur secara kaku atau close-minded, tetapi mereka yang mampu menyerap kebijaksanaan dari berbagai sumber untuk memperkaya spiritualitas mereka. Dalam hal ini Buddhisme jelas menawarkan penghayatan spiritual yang tidak bertentangan dengan kejawen, tapi justru memperdalam dan memperjelas esensinya. Jika kejawen mengajarkan bahwa manusia harus eling lan waspada, sadar dan penuh kewaspadaan, maka Buddhisme menjelaskan bahwa kesadaran ini harus ditanamkan dalam setiap momen kehidupan melalui sati atau kesadaran penuh. Jika kejawen mengajarkan bahwa manusia idealnya harus menjalani laku topong rame dalam kehidupannya, maka Buddhisme memberikan teknik konkret bagaimana seseorang bisa tetap tenang di tengah hiruk pikuk dunia dengan melatih UPK atau keseimbangan batin. Sebagaimana air yang mengalir mengikuti bentuk wadahnya, kejawen yang bersifat fleksibel dapat mengambil manfaat dari Buddhisme tanpa harus kehilangan jati dirinya. Karena sejatinya baik kejawen maupun Buddhisme sama-sama mengajarkan jalan menuju kebijaksanaan dan pembebasan batin. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Salam Rahayu Berkah Gusti.